Oke guys, kita balik lagi bersama gue di channel Arkon Physical. Nah kali ini kita daily dulu ya guys ya. Kita daily, kita ambil ekspedisi, habisin resin dan lain sebagainya. Gue kali ini main di laptop pakai stick PS4. Karena stick Xbox gue itu bulatnya apa ya, tombol attack-nya ketahan. Ntar lah gue liatin gimana kondisi stick gue. Jadi kalau main main yang charge attack gitu, aduh males ya. Apalagi kita kan sekarang, gua planningnya hari ini gua mau farming artefak Eula, yaitu Pale Flame di domain yang belakang Dragonspan itu. Tapi sebelum itu kita ambil ekspedisi dulu. Ada siapa aja? Ed Astra Bisku, Catherine ini konon katanya robot ya guys ya. Atau ada nggak dari kalian yang tahu siapa sih sosok di balik Catherine itu? Kalau kalian tahu coba kalian komen ya. Oke, di sini sudah banyak yang udah selesai ekspedisinya. Ekspedisi berhasil berjalan dengan lancar dan eventnya ini belum gua kelarin, padahal ada hadiah primonya ya. Oke lah. Wah, ada event baru juga nih guys, Leyland Overflow. Tapi event ini kayaknya kurang penting sih, soalnya kan kita butuhnya bukan butuh tapi jarang farming di situ. Gue punya banyak buku buat talent juga, ini kayaknya nggak mesti amat. Mona bisa farming nggak? Aduh nggak bisa ya. Ayato talentnya gimana ya? Udah tapi kurang nobusinya itu guys. Ya udahlah, hari ini kita farming di Dragonspan aja. Kita read watch. Sorry guys, gue nggak bisa terlalu pinter bahasa Inggrisnya ya. Kita farming menggunakan party artefak. Jadi kan di sini gue udah punya 4 slot. Di party gue ada daily, ada explore, artefak, ngeboss. Ini artefaknya ya. Ini buat artefak. Kemarin kita free steam, sekarang kita pakai Zhongli, Albedo, Yelan sama Kli. Oke. Gue milih Kli karena sinergi banget sama Yelan gitu. Kalau kenapa nggak Hu Tao bang? Kan kalau Hu Tao itu dia kayak kurang gitu loh. Dia lebih cocok ke Xin-Q lah pokoknya. Gue juga nggak terlalu paham gimana sih combo maksudnya sinerginya gitu. Tapi gue milihnya Kli sama Yelan. Oke, di sini kita udah mulai di challenge. Musuhnya yaitu apa namanya nih guys? Gue lupa. Gue nggak hafal nama musuhnya. Intinya kayak ini ya. Yang bosnya. Aduh lupa lagi cuy namanya itu apa. Yang pokoknya yang kodok KW yang kalau kita lawan tuh dia ngomong Morax saatnya telah tiba. Kayak gitu guys. Oke, di sini udah selesai. Cukup cepat kan? Ya kalau kalian bisa lebih cepat dari gue berarti kalian jago guys. Kalian emang bukan gue yang jago sih, emang gue orangnya lu tahu sendiri lah prinsip gue main game kan santuy gaming ya kan. Spiral habis aja nyicil kemarin ya enggak. Kita dapat artefak HP lumayan juga ya tadi, tapi kita coba cari yang lebih keren dulu ya. Untuk Eula gue sebenarnya udah jadi, tapi ada beberapa crit rate kalau nggak salah itu kayaknya masih kurang, makanya gue pengen farming dulu. Kenapa nggak farming Kazuha bang? Sepengalaman gue main kan kemarin gue udah farming Kazuha nih, artefak Viridescence kan gue udah farming. Tapi karena biasanya ya sepengalaman gue kalau misalnya gue farming Viridescence 2 hari berturut-turut, yang hari pertama gue dapat Viri, pas hari keduanya gue dapat ini yang Maiden yang healing bonus kan rese. Masa Kazuha karakter mahal, karakter keren, artinya artefak healing kan nggak ngambung guys ya gak? Makanya kita selang-seling dulu. Kalau hari ini kita farming Eula, kalau kemarin kita farming Kazuha, hari ini kita farming Eula, besok kita farming apa gitu. Gue sih targetnya karena mahkota apa sih namanya itu yang mahkota, namanya orang bilang Crot ya. Karena Crot gue masih ada banyak ya gue mau maksimalin talenta beberapa karakter dulu ya. Ini Zhongli gue udah Crot sih, burstnya udah Crot. Sebelumnya tuh Zhongli gue tuh nggak pakai tenacity. Dia kalau nggak pakai tenacity yang
artefak lama itu dia bosnya bisa sampai 100.000. Main gede lah pokoknya. Tapi kurangnya di shield doang. Soalnya waktu itu Zhongli gue Zhongli damage. Ya. Sekarang kalau Yelan nih, ini gue pengalamannya. Yelan tuh kemarin gue gacha senjatanya, tapi gue malah dapat senjata PJWS R2 Revenge 2. Mana di PT berapa tuh ya? 68 deh kalau nggak salah tuh gue dapatnya. Ya intinya gue kurang hoki sih di banner weapon Yelan nih. Ya makanya Yelan gue senjatanya masih senjata Favonius buat energi recharge dia. Artefak dia pakai emblem ya, dia pakai emblem. Soalnya buat maksimalin kemampuan support dia gue pakai emblem. Sebelumnya gue pakai ini artefak yang Tenacity 2 sama HOD, Heart of Depth itu yang domainnya di bawah kaki gunung Dragon Spine. Nah di situ gue main di situ. Dan kita waktu itu dapat beberapa HOD tapi belum ada yang cocok sih bagi gua. Soalnya pas di HOD itu rata-rata naiknya ke attack ya kayak gitu-gitu dah. Padahal kan gua nyarinya di Yelan kan gua pengen HP dia sekarang yaitu tuh lihat 34.000 ya, 34.000. Itu sebenarnya bisa naik lagi kalau Zhongli ini nggak main atau sama Albedo atau salah satu dari Geo party kita hilang. Jadi terdiri dari 4 party yang berbeda-beda. Itu bisa dia lebih oke lagi, lebih GG lagi. Ya, kita di sini santai aja mainnya, nggak usah ribet-ribet. Oh ya, gua main Klee sama Yelan itu sinerginya mirip-mirip kayak Hu Tao Xin Q, tapi bedanya kalau kita main Klee kita harus pintar namanya animation cancel. Animation cancel itu apa ya? Jadi animation cancel itu kayak gini misalnya ya. Ntar gue lihat artefak gue dulu, dapat apa nih? Kita dapat attack percent tapi substatnya amburadul. Nggak masuk kategori gue. Jadi animation canceling tuh gini, misalnya kita main, ntar kita buka dulu pakai Zhongli gua buka, ini buat ngaktifin trigger pasif Zhongli ya. Nah kita lihat ini Albedo ulti dulu biar, nah ini lihat pas ketika main Klee itu kayak gini di antar mainnya. Kita harus pintar gini, lompat gitu kan. Jadi pas charge attack lompat gitu. Jadi dia nggak terlalu lama nggak terlalu lama ketika charge attack. Kayak seakan-akan ketika udah muncul kayak bola-bola laser di atasnya, itu kita udah langsung lompat buat lebih cepat lebih fleksibel si Klee gerakan. Klee ini juga agak lemot terus dia kurang tebal, nggak bisa dipaksain sustain gitu. Jadi ya untung ada Zhongli yang lindungin. Nah kadangkala kalau kita main Klee itu minusnya di situ kan, dia sumber damage utamanya kan charge attack-nya itu, tapi staminanya bukan main, parah banyak asli, nggak bohong. Main Klee ini harus pintar-pintar animation cancelling. Kalau kita nggak pintar ya susah, stamina terkuras, Klee-nya kena damage, dan ya gitulah, susah pokoknya kalau main Klee nggak pakai animation cancelling tuh. Kita main Klee itu kan harus pintar-pintar animation cancelling, terus positioning ya. Kenapa positioning? Karena Klee ini adalah pengguna katalis, tapi dia ini bener-bener apa ya? Kita nggak jauh range-nya dia tuh nggak jauh. Dia mau dibilang hero karakter yang range juga iya, tapi enggak juga. Mau dibilang melee juga enggak, karena ya yang melee kan kayak sword gitu kan, sword, claymore itu kan yang melee. Nah ini dia Klee itu dia pertengahan gitu.
dia range bisa, melee bisa, tapi itu dia karena dia pertengahan, dia harus pintar-pintar maininnya. Lawan musuh-musuh gede gini kan, kalau Klee nggak ada shield udah tepar. Kalau Slee-nya nggak bisa dodge dan nggak bisa animation cancelling, biasanya tepar. Makanya Klee ini gue jarang bawa ke spiral abyss sih. Gue masih prefer Hu Tao, Xianling, Bennett, DPS kayak gitulah di spiral abyss. Dan lu tahu sendiri lah kalau gue main spiral abyss gimana kan orangnya, pakai tim yang Raiden nasional aja belepotan gitu ya sorry kan, seakan-akan gue emang nggak pro sih ya. Tapi karena resin gue udah habis, jadi kita udahin dulu. Kita ganti ke misi harian, daily commission. Di sini kita daily di monster aja, soalnya kemarin belum setting. Ntar lah kapan-kapan kalau kalian mau request kita daily di region lain, Inazuma kah, Liyue kah, oke lah siap. Tapi selama ini gue paling suka daily di monster, enak soalnya ya. Oke, kita pakai tim daily kita. Oh ya, Ayato gue ini sebenarnya dia udah full friendship. Jadi party ini yang gue buat bikin daily ini itu sebenarnya buat naikin friendshipnya Ayato. Dan Ayato ini dia sekarang udah maksimal sih friendsnya. But karena gua partyinya sama Yunjin dan Venti, akhirnya Yunjin ini sekarang dia udah friendship 9 dan Venti dikit lagi naik 8. Nah tanggung gitu, soalnya Yunjin mau main sama siapa kalau nggak sama Ayato kan, dia mau support siapa kalau nggak sama Ayato. Nah itu dia, makanya walaupun si Ayato gua udah full friendshipnya, gua tetap pakai ini dulu buat daily sementara sampai Yunjin bisa dapat full friendship juga ya. Soalnya udah tanggung dia level 9. Ada satu karakter yang gua nggak pernah mainin sama sekali, gua nggak pernah pakai di daily, di domain, di spiral apalagi, itu Lisa. Tapi friendship gua udah penuh. Lu bisa lihat ntar name tag gua. Ya, ntar gua selesaiin dulu. Ini Elamus nih konspirasi. Menurut gua konspirasi banget. Dia ini kan kalau di dunia kita itu ada orang namanya Elon Musk kan. Wah ini mirip-mirip sama Elon Musk. Dia kan Elon Musk pengen apa ya? Dia one two atau 1-2 langkah di atas pemikirannya, jauh di depan kita gitu. Dia mau belajar bahasa Hilchard di usianya yang masih segini. Ya, gua nggak tahu sih dia ini umur berapa, tapi kalau sependek pemahaman gua tentang Genshin ya, gua kan bukan pemain Genshin yang gimana banget. Ya, gua nggak tahu latar belakang, gua jarang baca wiki, gua jarang baca lore apa sih gimana bacanya lore ya. Gua jarang baca itu ya aneh lah menurut gua. Elon Musk dia mau belajar bahasa Hilchard gitu kan. Dan seperti biasa, babu yang akan disuruh-suruh buat bantuin dia belajar ya. Traveler tercinta, Traveler sang pembantu. Kemarin gue tuh habis nonton film ya. Judul filmnya itu apa ya? Ranah Tiga Warna gitu. Di situ kan filmnya dia lagi nyeritain kisahnya tentang pertukaran pelajar di Kanada, dan si orangnya ini dia orang Indonesia, dia ke Kanada, terus dia ini kerja dibagi-bagi kan tugasnya. Ada yang kerja di stasiun TV, ada yang kerja di balai kota, ada yang nah MC utama kita yang di film itu dia kerjanya di peternakan, jadi babu gitu kan. Nah, terus dia nggak kuat. Nah langsung terlintas dah di pikiran gua, oh ini nih mirip-mirip cerita Genshin coy. Dia dikirim dari Another World ya, Unknown World. Nggak tahu sih dia dari mana, dikirim ke Teyvat. Dikiranya jadi pahlawan, jadi MC, udah dijadiin MC. Ternyata setiap main ke region, enggak itu ke monster, Liyue, Inazuma, bahkan fix gitu. Ketika Sumeru rilis, lu nggak jauh-jauh pasti jadi sumber bantuan, minta bantuan, suruh ngantar ini ngantar itu. Apa yang Traveler kita belum lakuin? Jadi
GoFood udah, ya nggak? Jadi tukang foto udah, jadi tukang apa lagi profesinya ya yang belum, tukang gelut lah udah pasti, tukang gelut. Terus yang event sekarang apa sih namanya, tukang mainan, tukang mainan, perakit mainan ya kak. Terus penjaga hewan kalau nggak salah udah pernah ya, penjaga hewan gue udah lupa deh. Tapi pokoknya traveler kita ini serbaguna. Selain dia bisa bergonta-ganti elemen, dia juga bisa gonta-ganti profesi ya guys ya. Oke, karena daily kita udah selesai, kita ambil dulu hadiahnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua sampai sini. Semoga video gua yang daily content ini bisa menghibur kalian. Dan sampai ketemu di next video berikutnya. Bye bye.